Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Resto Bela Bakti SPD, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan dengan NIM 25211000890. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMKN 1 Silangkitang, kelas 10 dengan materi Syu'abul Iman, memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan cabang-cabang iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Masih semangat? Semangat, Pak. Alhamdulillah. Sebelum belajar, kita periksa dulu kesiapan kelas kita masing-masing. Semuanya memakai baju praktek, alhamdulillah. Kemudian bajunya sudah dimasukkan, sudah? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak minta kepada ketua kelas pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita masuk kepada pembahasan nantinya, kita baca dulu salah satu ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 136. Baik, ayo kita baca secara sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena NKRI harga mati. Jadi harus sering-sering kita pupuk agar kecintaan kita terhadap negeri tercinta ini semakin besar dan semakin kuat. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
Apakah hari ini semuanya hadir? Nah, baiklah, Bapak panggil satu-satu. Ketika Bapak sebutkan namanya, Bapak panggil namanya, tolong jawab dengan bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke? Amanda Pratiwi. Andika. Oh, sakit ya. Anggun Puspitasari. Bagaimana perasaan hari ini? Ardianto Kusuma. Bahagia. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ada sedikit kata motivasi untuk kalian. Coba Bapak mau tanya. Kalian mau masuk ke dalam surga? Mau. Siapa yang masuk ke dalam neraka ada? Tidak. Apa kunci kita masuk ke dalam surga? Beribadah. Apa lagi? Berbuat kebaikan. Semua jawaban kalian itu adalah benar. Ya, semua jawaban kita adalah benar. Karena yang kalian sebutkan itu tadi merupakan amalan perbuatan baik. Jadi amalan perbuatan baik itulah yang menyebabkan kita mendapatkan rahmat Allah, termasuk sholat, sedekah, zakat, apalagi. Pokoknya segala bentuk kebaikan yang kita kerjakan itu bisa membuat kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga itu adalah rahmat dari Allah dan juga ridhonya. Banyak pun amal kita kalau Allah tidak merahmati kita, tidak meridhoi kita untuk masuk dalam surga, kita tidak akan masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, kata-kata motivasi untuk hari ini dari Bapak adalah jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena kita tak tahu amalan yang mana yang akan membawa kita ke dalam surga. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Dalam kurung cabang-cabang iman. Jadi syu'abul iman itu adalah artinya cabang-cabang iman. Namun sebelum masuk ke dalam bab ini, Bapak ingin kembali mengulang, menanyakan tentang materi kita yang lalu. Masih ingat tentang apa materi kita yang lalu? Tentang apa? Kompetisi dalam kebaikan. Kompetisi dalam kebaikan. Apa itu kompetisi dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi kita hari ini adalah tentang syu'abul iman. Memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menganalisis makna syu'abul iman. Cabang-cabang iman. Pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Jadi sebelum kita masuk dalam materi, kita ice breaking dulu. Apa ice breakingnya itu? Namanya tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Kalau tepuk pagi, itu tepuk 1 kali. Tepuk siang, 2 kali. Tepuk sore, 3 kali. Tepuk malam, nggak boleh tepuk tangan malam, nggak boleh ribut. Kasihan orang yang sudah tidur. Tidak tepuk tangan, dalam artian tepuk tangan tidak bersuara. Oke, itu diingat. Ini melatih fokus kalian. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, Bapak ulangi. Ini Bapak acak. Dengar bagus-bagus. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Masih kurang fokus. Kita ulangi sekali lagi. Oke, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Alhamdulillah udah fokus. Berarti bisa kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Oke, tepuk tangan kita semua. Jadi, garis besar pembelajaran kita hari ini itu adalah ya tentang ini. Sudah, iman itu ada 3. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dibuktikan dengan perbuatan. Yang masing-masing dari 3 ranah ini semuanya memiliki cabangnya masing-masing. Itu disebut dengan syu'abul iman. Oke, Bapak
ada pertanyaan untuk kalian demi mendukung pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa itu iman? Angkat tangan yang paham, apa itu iman? Menurut pendapat, apa itu iman? Percaya atau meyakini bahwa Tuhan itu ada. Bagus. Oke. Kemudian yang kedua, apa itu iman, Islam, dan ihsan? Pernah dengar? Yang ketiga, apakah kalian sudah menerapkan syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari? Apa tadi syu'abul iman? Cabang iman. Iman secara etimologis, secara bahasa, ditinjau dari segi bahasa. Itu berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang berarti tasdik. Apa itu tasdik? Membenarkan atau mempercayai. Dan menurut istilah, iman ialah membenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Itulah iman. Jadi bukan hanya sekedar kita meyakini dalam hati bahwasanya Allah itu ada, malaikat itu ada, apalagi kitab-kitab itu Allah turunkan, kita iman kepada Rasul, kepada hari akhir. Tidak, tetapi kita harus bisa meyakini dengan seyakin-yakin dalam hati kita yang tidak bisa tergoyahkan lagi oleh situasi dan suasana bagaimanapun itu. Kemudian yang kedua, kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita buktikan dengan perbuatan. Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat, di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Jadi, ternyata menurut Imam Syafi'i itu adalah, dalam kitab Al-Um, iman itu merupakan satu kesatuan antara sinkronisasi terhadap keyakinan kita di dalam hati, kemudian ucapan dan perbuatan. Jadi harus sinkron, harus sesuai, harus seimbang ketiga-tiganya ini. Tidak boleh kurang satupun dari tiga ranah ini. Kalau ada yang kurang tidak sempurna, maka imannya juga tidak sempurna. Tujuan keimanan adalah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata, antar manusia dan penciptanya. Bukan penghambaan pada manusia lain atau golongan lain. Intinya, tujuan dari iman itu adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia, bukan kepada setan, bukan kepada pohon-pohon tua, bukan kepada jimat dan lain sebagainya. Sudah? Macam-macam iman itu ada tiga. Iman taklidi, iman yang hanya mengikuti. Iman tahqiqi, yaitu iman yang mana imannya itu telah mantap di dalam hati. Iman istidlali, berdasarkan bukti. Jadi bukan hanya beriman saja, tetapi dia beriman terhadap Allah, Rasul, kitab, dan semua yang wajib diiman itu disertai dengan dalil yang ada mewajibkan untuk mengimani hal tersebut. Sampai situ bisa dipahami? Oke. Tahapan keimanan yang pertama dibenarkan di dalam qalbu. Qalbu itu hati. Yang pertama dibenarkan di dalam hati. Keyakinan mendalam akan kebenaran yang disampaikan, diikrarkan dengan lisan, menyebarkan kebenaran, diamalkan, merealisasikan iman dengan mengikuti contoh Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada pilar iman. Pilar iman. Apa itu pilar? Apa itu pilar? Pondasi yang menjadi tiang dari keimanan. Itu ada 6 yang kita kenal dengan rukun iman. Yang pertama, iman. Yang kedua, inilah rukun iman atau dikenal dengan pilar iman. Wajib kita mengimani ini. Tadi kita membaca ada kata-kata syu'abul iman atau cabang iman. Di situ kita melihat gambar seorang ulama yang
berasal dari Indonesia. Namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Atau dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mungkin kalian sering pernah mendengar. Ya. Di dalam kitabnya, yaitu kitab Qami'ut Tughyan, beliau menjelaskan bahwasanya Syu'abul Iman, 6 pilar iman, memiliki beberapa bagian atau cabang dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya. Namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan dan perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman atau mukmin. 77 cabang itulah yang disebut dengan Syu'abul Iman. Bila mana 77 amalan tersebut dilakukan seluruhnya, maka telah sempurnalah imannya. Namun apabila ada yang ditinggalkan, maka berkuranglah kesempurnaan imannya. Berarti berdasarkan penjelasan ini tadi, rukun iman itu, pilar iman ada 6. Rukun iman atau pilar iman ada 6. Dan untuk cabangnya itu ada berapa? 77. Kalau 77 cabang tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sempurnalah iman seseorang tadi. Apabila dia ditinggalkan, maka imannya kurang sempurna. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'u wa sab'una aw bid'u wa sittuna syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77. Berapa? 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Inilah dalil cabang iman. Ada 77 lebih. Ini berdasarkan dalil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Cabang iman itu ada 3 dimensinya. Ada berapa? 3. Ada berapa cabang dimensi iman? 3. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini dengan hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu mengamalkan dengan perbuatan. Itulah dimensi cabang iman. Nah, dari setiap bagiannya ini itu memiliki cabang masing-masing. Mana cabangnya itu? Ini dia. Ma'rifatun bil qalbi. Ada berapa itu? Ada 30. Ini semuanya adalah segala bentuk cabang iman yang berkaitan dengan keyakinan kita di dalam hati. Coba perhatikan. Dari yang 30 hal tersebut, ada nggak yang sudah kita yakin dalam hati? Atau sudah semua? Sabar, udah ada kalian sabar hari ini? Sudah. Beriman kepada Allah? Beriman? Sudah beriman kepada Allah belum? Sudah. Beriman kepada malaikat? Pada kitab-kitab? Kepada Rasul? Yang kedua, iqrarun bil lisan. Apa? Iqrarun bil lisan. Apa dari iqrarun bil lisan? Diucapkan dengan lisan. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama, kalimat-kalimat yang baik. Yang kedua, membaca
Yang ketiga. Yang keempat. Tadi yang berkaitan dengan hati ada berapa? Ada 30. Dengan lisan ada 7. Kemudian, yang kaitannya dengan perbuatan atau amalun bil arkan, yang kita amalkan dengan perbuatan dari cabang iman itu ada 20. Ada 20. Ini tambah 20 berarti ada berapa? 40. Ini 40 yang dengan perbuatan, kemudian tadi dengan lisan ada 7 berapa? 40 tuh 7. Baru yang dengan apa tadi? Yang pertama dengan hati itu ada 30. 40 tambah 7, 47. Tambah 30 ada 77. Jadi 77 cabang ini itu merupakan cabang-cabang iman yang ada di dalam 3 ranah tadi. Yang pertama, ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini di dalam hati. Yang kedua, iqrarun bil lisan, yaitu mengucapkan dengan. Yang ketiga, amalun bil arkan. Oke. Nah, amalun bil arkan ini ada 40. Bersuci, apalagi menegakkan sholat, puasa wajib dan sunnah, haji bagi yang mampu. Coba, perbuatan baik apa yang sudah kalian lakukan mulai dari bangun tidur sampai sekarang? Saskia, kamu kerjakan hari ini? Membantu pekerjaan orang tua tadi pagi sebelum berangkat sekolah. Masya Allah. Gania, yang sudah kamu kerjakan? Membantu teman piket, itu juga suatu kebaikan dalam bentuk perbuatan. Kita ice breaking dulu. Ice breaking kita sama-sama menyanyikan lagu solawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi ice breaking kita juga merupakan salah satu cabang iman, yaitu dari ranah lisan. Iqrarun bil lisan. Iya, mengucapkan dengan lisan. Apa itu? Membaca sholawat. Ada sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu adalah meyakini dengan hati. Wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan anggota tubuh. Inilah ranah cabang iman yang 3 tadi. Yang pertama, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengerjakan dengan perbuatan. Nah, jadi ada sebuah kasus di mana penduduk muslim di Indonesia itu tahun 2025 sebanyak 244,7 juta jiwa. Dari 244,7 juta jiwa ini, 86,98%, berarti lebih dari setengah ya. Karena sama kita ketahui Indonesia merupakan penduduk dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Maka tidak salah dan wajar kalau penduduk muslimnya itu adalah 86,98% penduduknya beragama Islam. Namun masih banyak terdengar di berita kita. Masih sering kita tonton di televisi atau bahkan di sekitar lingkungan hidup kita. Apa itu? Nah, seorang muslim yang tidak mencerminkan rahmatan lil alamin. Sedangkan Islam merupakan agama rahmatan lil alamin. Apa itu rahmatan lil alamin? Rahmatan adalah kasih sayang lil alamin untuk alam semesta. Jadi seorang muslim yang baik itu dalam segi ucapan, perbuatan, dan segala tindakannya itu mencerminkan sikap kasih sayang. Ya kan? Tetapi sering kita lihat di berita itu, berita kekerasan, atau bahkan di sekitar kita ini, ada kawan kita yang ngomong kasar. Dari permasalahan ini, timbullah suatu pertanyaan. Ya kan? Nah, apa itu? Nah,
Ini yang akan kalian kerjakan nanti berdasarkan kelompok yang sudah Bapak susun berdasarkan tempat duduk kalian. Jadi masalah itu yang kalian cari, kemudian uraikan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya. Oke? Nah, sekarang dikerjakan berdasarkan kelompoknya. Ini Bapak bagikan LKPD. Lembar kerja peserta didik dikerjakan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Sudah. Oke. Mari kita presentasikan. Nah, Bapak persilakan untuk kelompok dari Saskia untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban kami tentang cabang-cabang iman atau syu'abul iman. Sebelumnya, perkenalkan saya Saskia. Jelaskan masalah-masalah keimanan yang terjadi saat ini. Uraikan mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusinya menurutmu. Banyak anak-anak yang jarang mengaji karena tidak bisa mengaji. Solusinya, memahami karakter dan sifat anak, memberi motivasi dan mengajar dengan cara menyenangkan. Boleh mengajukan pertanyaan. Tadi jawaban mereka adalah apa tadi? Banyaknya anak-anak sekarang yang jarang mengaji. Oke, Kania tanya. Bagaimana mengatasi anak-anak remaja yang tidak bisa mengaji? Oke. Silakan. Dengan cara mengatasinya yaitu dengan cara orang tua harus memperhatikan anaknya dan mengatur jadwal mengaji dan mengurangi bermain game. Oke, itu jawaban dari kelompok 1. Nah, itulah dari presentasi dari kelompok 1. Pelajaran hari ini telah kita lalui mulai dari awal hingga kalian telah menyelesaikan tugas kelompok kalian dalam pemecahan masalah. Oke, jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari sama-sama kita simpulkan. Pelajaran kita tadi adalah tentang syu'abul iman. Apa tadi syu'abul iman? Cabang-cabang iman. Kalau ada cabang berarti ada pilarnya, ya kan? Ada pohonnya. Apa itu rukun rukun iman. Oke, apa tadi iman? Meyakini dengan sepenuh hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Kita ulangi, iman tadi adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Oke, dimensi cabang iman itu tadi ada 3. Yang pertama yaitu ma'rifatun bil qalbi. Apa ma'rifatun bil qalbi? Meyakini dengan hati. Yang kedua iqrarun bil lisan. Mengucapkan dengan lisan. Yang ketiga amalun bil arkan. Yaitu membuktikan dengan perbuatan pekerjaan kita sehari-hari. Sudah. Yang 3 ranah ini masing-masing memiliki cabang. Yang pertama tadi dengan hati. Meyakini dengan hati. Itu ada 30 cabang. Dengan hati ada berapa cabang? 30 cabang. Yang kedua, dengan lisan ada 7. Yang ketiga, dengan perbuatan ada 40. Jumlahnya ada 77 cabang iman yang harus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, di sini Bapak akan membagikan kertas
refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini yang akan kalian isi dengan bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke, sudah selesai? Kumpulkan. Terima kasih. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa selesai belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pulang mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita sambung pelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.